Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai latihan dan pembahasan soal ujian sekolah untuk mata pelajaran ekonomi kelas 12. Langsung saja. Pertanyaan pertama terkait dengan materi biaya peluang. Anita telah mempertimbangkan dengan matang bahwa dia memilih menjadi karyawan swasta PTA bergaji 10 juta per bulan dibandingkan di PTB dengan gaji 12 juta per bulan. Pernyataan yang benar tentang konsep biaya peluang atau opportunity cost dalam kasus Anita adalah, ingat kembali, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih salah satu alternatif dari beberapa pilihan. Cara menghitungnya, biaya peluang adalah dengan nilai peluang terbaik yang tidak dipilih di antara peluang yang lainnya. Nah, di sini Anita memilih untuk menjadi karyawan swasta dengan bergaji 10 juta, sehingga dia tidak memilih gaji yang sebesar 12 juta. Nah, inilah yang dinamakan biaya opportunity cost atau biaya peluang. Ingat? Nah, ini jawabannya adalah D. Jadi bukan selisihnya ya, tapi biaya terbaik yang tidak dipilih. Selanjutnya, untuk materi motif ekonomi. Produsen menjual produk di masyarakat untuk menguasai pasar. Tetapi sebenarnya mereka juga memiliki motif ekonomi yang lain menjadi tujuannya, di antaranya. Ingat kembali bahwa motif ekonomi produsen di antaranya ada mencari laba, motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, motif sosial atau menolong sesama berupa CSR perusahaan. Nah, di sini kita lihat saja dari pilihannya. Nah, kalau kita yang lihat A, wah, sudah benar ini, mencarilah laba itu salah satu tujuan lain dari produsen. Sedangkan kalau yang kita bicara proses distribusi tentunya terkait dengan distributor, meningkatkan status sosial itu terkait dengan konsumen, misalkan beli barang yang branded, kemudian mencari kepuasan optimal juga konsumen merata dalam menjual produk adalah distributor. Lanjut ya, soal selanjutnya tentang masalah pokok ekonomi klasik. Perhatikan pernyataan berikut ini, kita lihat pertanyaannya. Masalah pokok ekonomi klasik terdapat pada nomor. Ingat, masalah pokok ekonomi klasik ada 3, yaitu masalah ekonomi produksi, tentunya terkait dengan produk apa yang akan diproduksi dan seberapa banyaknya. Yang kedua, masalah distribusi penyalurannya kepada konsumen. Kemudian masalah ekonomi atau masalah konsumsi yang terkait dengan kepuasan konsumen. Nah, di sini kita lihat poin A. Selain menjadi petani singkong, Pak Andi juga menjadi produsen keripik. Nah, di sini berarti termasuk jelas ya. Ini adalah pemecahan masalah ekonomi yaitu produksi. Jadi di sini jawabannya benar untuk poin yang nomor 1. Lanjutnya yang kedua. Pak Aris membeli tanah 1 hektar untuk ditanami jagung dan kedelai. Nah, di sini kurang tepat ya kalau dikatakan sebagai masalah ekonomi klasik, berarti yang ini benar, kita tandain warna merah. Selanjutnya yang 3, PT XYZ mengambil tema pembelajaran online untuk edisi majalah nomor 2. Nah, ini sama terkait dengan faktor produksi. Yang ketiga, Ibu Ana mendirikan toko kelontong di desa yang jauh dari pasar. Salah satu ya, pemecahan masalah distribusi. Nah, DK menjual produk melalui pedagang grosir, ini sama distribusi. Berarti yang benar 1, 3, 4, dan 5. Berarti ada unsur 2-nya salah. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut, peran konsumen. Berdasarkan contoh di atas, peran konsumen dalam kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh nomor. Ingat, kegiatan ekonomi untuk konsumen berarti kegiatan untuk menggunakan barang. Nah, di sini kita bisa lihat Ibu Anita membeli beras delanggu untuk dikonsumsi. Apakah ini termasuk konsumsi ya? Berarti jelas ya kegiatannya konsumsi, berarti benar. Pak Rudi mampu melakukan daur ulang plastik menjadi tikar. Nah, bukan, karena ini salah satu kegiatan produsen. Ini yang benar saya berikan warna merah.
Kemudian yang 3, Anita memilih belanja di pasar tradisional daripada swalayan. Nah, ini salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian, Taman memilih membeli mobil karena musim hujan. Nah, ini juga termasuk kegiatan konsumen. Pemilik pabrik tahu ditangkap polisi karena menggunakan bahan pengawet, bukan ya? Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut. Fungsi permintaan pada saat harga barang X 100, jumlah barang yang diminta sebanyak 1000. Pada saat harga barang Y Rp80, jumlah barang yang diminta 1500. Fungsi permintaan adalah, nah ingat kembali fungsi permintaan. Kita lihat ya pembahasannya. Di sini, ketahui harga P1-nya 100, P2-nya 80 dengan kondisi Q1 1000 dan Q2-nya 1800. Benar kan? 1800. Oke. Harusnya 1500 ya di sini, ya. Nanti diperhatikan. Fungsi permintaan, nah ini rumusnya. Ingat kembali dulu pernah belajar ya. Kemudian kita tinggal masukkan untuk angka-angkanya. Kemudian setelah itu kita kalikan silang. Sehingga ketemu 500P min 50.000 sama dengan negatif 20Q plus 20.000. Kemudian kita samakan, nah sehingga ketemu yang namanya PD-nya sebesar negatif 0,4Q ditambah 1.400. Kita lihat jawabannya berarti yang mana? Yang A ya, berarti ya yang ini. Kita tandai. Lanjut untuk materi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor industri, keuangan non-bank untuk melaksanakan tugas pengawasan. OJK memiliki wewenang tertentu, yaitu untuk tugas pengawasan. Nah, di bagian antara 2 ya, untuk OJK itu ada yang namanya sebagai tugas pengaturan dan tugas pengawasan. Nanti bisa dicari sendiri untuk materinya. Nah, untuk tugas pengawasan yang benar adalah salah satunya untuk tugas yang pengawasan yang jawabannya yang menetapkan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Nanti bisa dilihat sendiri ya untuk macam-macamnya. Lanjut. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal berupa surat berharga yang membuktikan kepemilikan atau penyertaan modal oleh investor ke dalam suatu perusahaan. Namanya, mari kita bahas satu persatu pengertiannya ya. Nah ini jelas yang saham itu merupakan surat kepemilikan penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Yang kedua, obligasi itu surat utang. Jadi tertera sertifikat berupa kesepakatan dengan investor perusahaan dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan, itu namanya obligasi. Kemudian kalau reksadana, wadah menghimpun dana dari investor, memiliki dana kemudian diinvestasikan ke dalam pasar modal. Kemudian kalau warrant, selembar bukti berisi hak memilih saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Sedangkan right, selembar bukti yang diberikan dengan emiten kepada semua pemegang saham lama yang berisi kesempatan untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh emiten. Berdasarkan soal jelas ya bahwa yang dimaksud di dalam soal adalah saham. Saham biasanya di PT. Lanjut. Fungsi uang. Ibu Puspita membeli buah naga dengan bandrol harga sebagai berikut. Harga jeruk 1 kilonya 8.000, sementara harga apelnya 9.000. Tindakan Ibu Puspita menunjukkan fungsi uang sebagai, nah, di sini jelas ya. Fungsi uang itu ada 2, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Apabila uang digunakan sebagai ini menunjukkan harga, nah ini sebagai alat
penunjuk nilai. Terus contohnya lain, misalkan untuk ayat pembayaran apa? Nah, misalkan gini, kalau fungsi asli uang itu kan hanya sebagai alat tukar, dan yang alat tukar berarti otomatis ketika kita membeli barang kita menukarkan uang tersebut. Sedangkan sebagai fungsi turunan misalkan sebagai alat pembayaran, misalkan kita beli ditukar, misalkan kita membayar pajak, bayar listrik, itu salah satu contohnya. Dan sebagai penimbun kekayaan, nah misalkan contohnya kita tukar uang rupiah dalam dolar, itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga pemindah kekayaan, misalkan digunakan untuk membeli di tanah atau lainnya, seperti itu. Lanjut, untuk teori kuantitas uang, nah di sini ingat teorinya Irving Fisher yang rumusnya M dikali V sama dengan P dikali T. Pada suatu aktivitas perekonomian, diketahui jumlah uang yang beredar 200 triliun dan kecepatan peredaran uang 5 kali. Adapun jumlah barang yang diperdagangkan adalah 40 unit. Tingkat harga yang berlaku adalah, nah, ini kita ingat kemarin ya rumusnya. MV sama dengan P dikali T. M yang merupakan jumlah uang beredar 200, V merupakan perputarannya, P merupakan yang dicari atau tingkat harga, 40 adalah jumlah transaksi. Tinggal kita kalikan kemudian dengan persamaan matematika, ketemu untuk P-nya adalah 25. Lanjut, badan usaha. Pernyataan di atas yang sesuai dengan kelebihan badan usaha berbentuk perseroan terbatas ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini harus tahu ya untuk kelebihan dan kekurangannya dari badan usaha berbentuk PT. Nanti kalian bisa cari di internet ataupun dari buku tentang ini. Nah, kita lihat ya kupas satu persatu. Yang pertama, mudah dalam memindahkan hak kepemilikan dengan menjual saham yang dimiliki kepada orang lain. Nah, apakah benar? Iya, karena kan berupa saham ya, sehingga dapat mudah dipindahkan sebelum orang tersebut mau beli. Oke, ini benar. Kemudian yang kedua, sekutu pasif dan aktif memiliki tanggung jawab terbatas pada utang perusahaan sesuai dengan modal yang disetorkan. Apakah benar? Tidak, nah kalau PT itu sama besarnya ya. Kemudian yang ketiga, tingkat profesionalisme direksi atau komisaris pengelola perusahaan dapat diandalkan. Tentunya iya, karena kalau bentuk PT tentunya untuk struktur perusahaannya juga lebih bagus. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh menjadi hak milik sendiri. Nah, ini jelas salah ya, namanya PT berarti pembagian berdasarkan jumlah sahamnya yang berupa kita kenal dengan nama dividen. Berarti ada 1 dan 3. Ini ya. Lanjut, untuk ini lebih agak kompleks, yaitu koperasi. Perhatikan sebagian data keuangan Koperasi Berkah. Simpanan pokok anggota 50 juta, simpanan wajibnya 50 juta, omset penjualan koperasinya 200 juta. Perhatikan data pendukung berikut. Dewi sebagai anggota koperasi memiliki simpanan pokok 1 juta, simpanan wajib 1 juta. Selama 1 tahun, Dewi belanja di koperasi sebanyak 5 juta. AD dan ART menentukan sebagai berikut: jasa modal 20 juta, jasa anggota 30 juta, cadangan koperasi 10%, jasa pendidikan 5%. Berapa bagian Dewi atas SHU yang dimiliki koperasi tahun 2019? Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, cara mencari SHU simpanan modal dari Dewi. Nah, yang pertama kita cari jasa simpanan, karena Dewi kan menyimpan uang tadi sebesar 1 juta dan 1 juta untuk simpanan, berarti total simpanannya adalah 2 juta dikali jumlah total simpanan, yaitu ada 100 juta, pokok dan wajib ditambah. Kemudian jasa modalnya berapa tadi? 20 juta, tinggal dikalikan saja, ketemu 400.000. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jasa untuk Dewi belanja. Nah, belanjanya tadi sebesar 5 juta, total penjualannya ada 200 juta, dikalikan dengan jasa untuk jasa untuk anggota, karena memanfaatkan fasilitas penjualan tadi 30 juta, ketemu 750.000. Nah, tinggal ditambah, ketemu namanya jumlah SHU 1.150.000. Nah, berarti jawabannya yang B.
Oke, lanjut ya soalnya. Sekarang kita bicara tentang unsur-unsur manajemen. Pak Gohan membeli bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, terdiri atas barang setengah jadi. Hal ini merupakan aplikasi dari unsur manajemen, yaitu jelas ya di sini disebutkan bahan baku. Berarti merupakan jawabannya yang C, yaitu material. Untuk metode itu terkait dengan proses produksi atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Sedangkan sumber dayanya, tenaga kerja, market, pasarnya untuk masalah ini tergantung dengan budget atau anggaran. Lanjut. Yang kedua, untuk masih submanajemen, pada tahun 2021, Transcorp mempunyai 2 cabang perusahaan, yaitu stasiun televisi Trans 7 dan Trans TV. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen dikenal dengan istilah apa? Sebelumnya kita harus ingat ya, pengertian kartel, sindikat, holding company, trust, and merger. Nah, kita bahas coba satu persatu dulu. Nah, dinamakan kartel itu berupa bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Itu yang dinamakan dengan kartel. Yang kedua, sindikat kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi, jadi sifatnya sementara. Kemudian holding company, suatu PT yang besar menguasai sebagian besar share atau saham, meskipun secara yuridis dikuasai tetapi berdiri sendiri namun diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang dikuasai. Kemudian trust, yaitu suatu penggabungan atau pemusatan beberapa badan usaha yang sejenis maupun berlainan menjadi badan usaha baru yang lebih besar. Ini ada penggabungan ya, tapi yang sejenis. Yang merger, suatu penggabungan terbarunya yang sejenis dengan tujuan memperkuat kedudukan perusahaan. Jadi sama-sama ya di sini. Kalau di sini suatu penggabungan usaha yang sejenis maupun berlain jadi badan usaha yang baru yang lebih besar dan kuat sehingga secara hukum maupun ekonomi yang tergabung tidak berdiri sendiri lagi. Sedangkan ini juga sama tujuan untuk memperkuat. Jadi beda tipis ya ini. Dan di sini kalau kita lihat berarti yang dikatakan dilakukan PT Transcorp merupakan, nah ini bidangnya sama, yaitu holding company. Selanjutnya koperasi lagi. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi tidak akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Ilustrasi tersebut menunjukkan peranan koperasi. A. Koperasi dapat mengurangi tindakan pengangguran. Benar atau salah? Benar ya, di sini jelas ya, membutuhkan banyak pekerja. Jadi jelas, tidak perlu lama-lama. Yang A, karena yang di bawah beda ya. Lanjut. Fungsi manajemen lagi. Rani seorang manajer department store. Kegiatan menggerakkan orang-orang dengan cara mempengaruhi, memotivasi, memberi semangat agar bekerja sesuai tugas masing-masing. Ilustrasi tersebut menunjukkan Rani salah satu fungsi manajemen, yaitu kalau di sini berarti jelas ya, organisasi itu merencanakan, jadi bukan activating pengorganisasian, directing penggerakan, planning perencanaan, evaluating pengawasan. Kalau dilihat dari pengertian di atas ya, dengan mempengaruhi, motivasi, memberi semangat bekerja sesuai tugas masing-masing, dia melakukan kegiatan actuating, yaitu pengorganisasian, itu bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Selanjutnya tentang pendapatan nasional. Perhatikan data-data berikut. Ada data sewa tanah, upah pekerja, laba, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, bunga, ekspor neto. Dari data di atas dihitung pendekatan dengan metode pendapatan. Ingat, rumus metode pendapatan ada sebesar, karena digunakan metode pendapatan meskipun ada 3, kita fokus pada metode pendapatan. Ingat rumusnya adalah, kalau ibu singkat ada WRIP, yaitu wage yang bukan upah ditambah rent sewa, interest dimana bunga, profit adalah keuntungan. Nah, kita hitung ya, coba lihat pembahasannya di sini.
Oh, belum, berarti di sini aja kita lihat langsung ya. Tadi untuk rumusnya, misalkan gini, agar lebih mudah kita hitung di sampingnya. Kita lihat tadi rumus untuk pendapatan nasionalnya adalah WRIP. Kita lihat saja dari sini. W itu WIX. WIX itu merupakan gaji. Nah, gajinya berapa atau apa pekerja? Nah, di sini ada 15.000. Kemudian ditambah R, rent sewanya berapa? 7.000. Kemudian ditambah lagi interest laba 35.000. Kemudian ditambah lagi P, profit interest, untuk interestnya 75, interest itu bunga ya, 7.500. Kemudian profit keuntungannya ada 35.000. Dari sini berarti jumlah PN-nya berapa? Silakan sambil dihitung. Ya benar, 64.500. Jadi jawabannya ya di 64.500. Ingat ini dalam rupiah. Lanjut. Pendapatan nasional. Berikut data pendapatan nasional. Berikut ada gross domestic product atau kita biasanya kenal dengan GDP. Kemudian ada GNP. Kemudian ada pajak langsung, kemudian ada pajak tidak langsung, ada penyusutan, ada laba ditahan. Berdasarkan data tersebut, bila disposable income-nya 3.200, besar transfer payment adalah. Ingat dalam menghitung pendapatan nasional ada step by step-nya. Mari kita lihat pembahasan. Nah, di sini ingat lagi ya rumus pendapatan nasional. Ada istilah GDP. Nah, GDP udah jadi soal ya, sebesar 4.500. Yang kedua ada GNP, Gross National Product. Ada sebesar 400, jadi nggak perlu hitung, tinggal dicatat. Yang ketiga, kita menghitung yang namanya NNP, Net National Product. Diperoleh dari mana? Dari GNP dikurangi dengan penyusutan. Jadi 4.000 dikurangi 2.500 ketemu 3.750. Kemudian yang keempat, kita setelah mencari NNP, kita cari NNI, Net National Income. Nah, dari NNP dikurangi dengan pajak tak langsung. Jadi ketemu 3.250. Selanjutnya step kelima. Nah, yang kita cari itu yang ini, yang rumus kelima. Adanya transfer payment. Tapi sebelum masuk ke 5, kita harus mencari yang ke-6. Nah, dengan diketahui DI-nya tadi, disposable income atau pendapatan bebasnya tadi. Dari PI, personal income dikurangi dengan pajak langsung. Jadi kita harus nyari PI-nya di sini agar kita bisa mencari transfer payment. Di sini untuk DI-nya 3.200. Terus kemudian PI-nya dikali dengan pajak langsung 2.000. Terus kemudian kita pindahkan, ketemu PI-nya sebesar 3.450. Nah, setelah ketemu PI-nya baru kita memasukkan ke dalam rumus sehingga kita dapat tahu berapa nilai transfer payment-nya. Untuk PI-nya sendiri kan dari NNI ditambah transfer payment dikurangi. Nah, ini jangan lupa dibuka kurung, tutup kurung. Jadi bukan dikurang terus ditambah, enggak. Ini semuanya sifatnya mengurangi karena di dalam kurung kerjakan dulu. Nah, tinggal diisikan. Kalau misalkan tidak ada iuran jam sostek atau iuran pajak, nilainya tidak perlu, hanya cari aja yang perlu. Yang ada adalah laba ditahan ya tadi 100. Nah, tinggal dikurangi, dipindahkan ruas. Nah, ketemu yang namanya transfer payment sebesar 20.000. 20 ya. Itu. Jawabannya yang angkanya yang 20 ya. Misalnya ya. 20. Oke. Benar 20 ya.
belum diganti untuk angkanya. 20, sorry, berarti benar ya, 2 rah, jadi jawabannya 2 rah, 200. Oke, berarti jawabannya di sini 2 rah ratus ya, kurang 01, ditambahin sendiri ya. Nah, lanjut. Pendapatan per kapita, nah ini juga mudah. Pernyataan yang benar berdasarkan tampil di atas. Nah, yang ini harus dilakukan perhitungannya terlebih dahulu. Rumusnya gampang. Pendapatan per kapita itu bisa dicari dengan pendapatan ini, pendapatan nasional ditambah dengan dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Nah, mari. Di sini kita bisa lihat ya. Bentar. Kita cari yang A. Nah, kita kan negara A. Negara A berarti berapa? 1.800 dibagi dengan 9. Ketemu 2.000. 200, ketemu 200 ya. 200. Kemudian negara B. Negara B 9.000 bagi 9 ketemu. Oke. 1.000. Lanjut yang C 5.000 dibagi 5 sama dengan ya 1.000. Kemudian yang D 21.000 dibagi 7 sama dengan 3.000. Kemudian yang E 20.000 dibagi 10 ketemu 2.000. 2.000. Oke ya, dari pernyataan ini berarti bisa kita lihat ya, yang benar yang mana, silakan dibaca berulang kali. Nah, sini berarti pendapatan negara, bentar, ini soalnya berarti ini harusnya yang negara A pendapatan per kapita lebih tinggi dari negara B. Apakah benar? Tidak. Negara B pendapatan per kapita sama dengan negara E. Tidak, harusnya sama dengan C ya. Negara C pendapatannya lebih tinggi daripada negara D. Salah. Negara E pendapatan per kapita lebih rendah. Salah. Karena E 2000. Pendapatan D lebih besar dari A, B, C, D, E. Berarti benar jawabannya yang E. Oke, lanjut ya. Pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat ya satu persatu. Peningkatan PDB dan pendapatan diikuti pemerataan. Iya ya, namanya pembangunan ekonomi diikuti. Kemudian yang kedua, terdapat sumber-sumber produktif dan didaya gunakan dengan baik. Itu pertumbuhan ekonomi ya. Yang ketiga, mengalami perubahan struktur ekonomi. Jelas, karena GDP meningkat, otomatis struktur pekerjaan dan lain meningkat. Adanya inovasi dan teknologi, itu juga bisa terjadi di pertumbuhan ekonomi. Terjadi peningkatan PDB per kapita dari tahun ke tahun ya. Jadi pembangunan ekonomi itu pasti ada peningkatan pendapatan. Di sini jawabannya jadi 1, 3, dan 5. Lanjut. Terakhir, pengangguran. Tingkat pengangguran belum menunjukkan perubahan yang memuaskan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran, terutama di masa pandemi COVID. Salah satunya, membuka usaha angkringan? No, karena kalau misalkan diminati, banyak yang tidak menerapkan 3M. Yang kedua, melakukan promosi melalui kegiatan door to door. Tidak boleh karena pandemi. Membuat usaha dengan rekan pandemi? No. Nah, kalau masa akhir juga bisa ya, tapi kita lihat pilihan yang lain. Memperbanyak kegiatan di luar rumah? No, karena tidak boleh berkumpul. Mengikuti pelatihan online untuk meningkatkan keterampilan? Bisa, karena bisa dilakukan di mana saja, everywhere. Karena bisa online. Ingat, buat kalian juga bisa ya. Gitu. Ini, oke lah. Baik, itu adalah pembahasan untuk latihan dan pembahasan untuk soal ekonomi. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai soal pembahasan latihan soal ujian sekolah untuk materi ekonomi, khususnya terkait dengan
materi akuntansi dan ada sedikit ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.